Okay, welcome back to our semantics class. And today we are going to continue our discussion about the previous lesson. Masih berkaitan dengan topik reference dalam semantics. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke bagian yang selanjutnya berkaitan dengan reference atau rujukan dalam semantics. Nah, dalam semantics, dalam reference itu ada yang namanya generic sentence. Generic sentence itu adalah sentence or kalimat yang kita buat untuk merujuk terhadap the real world. Nah, generic sentence itu sendiri adalah some statement is made about a whole unrestricted class of individuals as opposed to any particular individual. Generic sentence itu kalau we are translate into our language, into bahasa Indonesia, we can say ini maksudnya adalah kalimat umum. Jadi when we are talking, dia merujuk kepada fakta yang umum, maka itu disebut sebagai generic sentence. Contohnya, ada kalimat the whale is a mammal. Is a generic sentence. Paus itu adalah mamalia. Itu adalah fakta yang umum. Dia merujuk kepada paus secara umum, dia tidak merujuk kepada paus yang mana saja. Ya, secara umum sehingga kalimat ini disebut sebagai generic sentence. Nah, yang bukan generic sentence atau yang spesifik, bahasa sederhananya kayak gitu adalah that whale over there is a mammal. Paus yang ada di sana is a mammal, adalah seekor mamalia. This is not a generic sentence. Bedanya dengan yang di atas adalah yang di atas kita hanya bilang the whale is a mammal. Paus itu adalah mamalia. Sedangkan yang di sini kita bilang paus, tapi pausnya spesifik. Paus yang ada di sebelah sana, mamalia. So this is not a generic sentence. Ya, jadi reference-nya merujuk kepada fakta secara umum ini sudah merujuk kepada sari paus yang tertentu. Sehingga termnya disebut sebagai non-generic sentence, not a generic sentence. Oke. Nah, sekarang kita coba. Apakah kemudian ini adalah generic sentence? Kita coba dua saja ya. Sisanya you can try on your own. Yang pertama adalah gentlemen prefer blondes. Gentleman yang mana? Spesifik nggak? Nggak. Oke, jadi dia menganggap ini adalah generic sentence. Mungkin ini adalah generic sentence karena dia menyamaratakan. Pokoknya ini adalah fakta secara umum. Berbeda dengan yang number 2, Jasper is a tweet. Jasper ya orangnya sudah spesifik, right? Kita merujuk kepada orang-orang tertentu. Jadi, this is not a generic sentence. Sisanya, you can try this one. Oke, itu. Kemudian, ketika we are speaking or when we are talking or making utterances, kita making reference, ya. Kita merujuk, kalimat-kalimat itu akan merujuk kepada universe, right? Nah, universe of discourse, ya, rujukannya, universe-nya itu, dalam semantics itu terbagi dua. Ini yang pertama, for instance, as the particular word, real or imaginary. Ya, jadi universe of discourse-nya itu bisa merujuk kepada real world atau imaginary. Ya, maksudnya adalah, ini ada contohnya. Ketika seorang astronomy lecturer in a series lecture states that the Earth revolves around the sun. Ketika beliau mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari, maka kita bisa mengetahui bahwa universe of discourse-nya adalah real world karena memang ada bumi dan ada matahari di dunia nyata dan secara teori seperti itu bentuknya. Berbeda ketika ada seseorang yang menceritakan kepada anaknya the dragon set fire to the woods with his hot breath. Naga itu kemudian menyemburkan api ke arah hutan dengan nafasnya yang panas. Naga itu adalah contoh dari imaginary world. Dan itu adalah bagian dari universe of discourse tadi. Ya, jadi ada dua rujukan atau dua reference ketika seseorang berbicara. Bisa jadi dia merefer kepada real world dan itu merujuk kepada fakta, atau dia merujuk kepada imaginary world yang sifatnya adalah dunia fiksi. That's it. Oke, lalu kemudian when we are referring to something, ketika kita menyatakan sesuatu, merujuk terhadap sesuatu, kadang-kadang we are using ada yang namanya deictic word.
deictic word itu adalah meaningnya itu tidak jelas dan dia sangat tergantung kepada konteks or situation. Contoh konteks or situationnya adalah the speaker-nya siapa, yang ngomong siapa, the addressee, yang dia tuju siapa, the time and the place, waktu dan tempat dia mengucapkan ujaran tersebut. Ya. Contohnya, the first person singular pronoun I is deictic. Kata I itu deictic, dia nggak jelas meaningnya. Kalau yang bilang I itu adalah saya, maka I itu adalah Yusuf. Tapi ketika yang bilang I itu adalah Ben Hesley, I-nya ya merujuk kepada si Ben Hesley ini. Atau Penny Carter yang bilang I, maka si I itu tadi dia pindah lagi ke Penny Carter. Nah, itu juga terjadi ketika dua orang sedang berbicara, dua-duanya menggunakan kata I. I itu meaningnya pindah-pindah. You itu juga deictic word, dia juga pindah-pindah. Ya, so deictic word adalah kata yang tidak jelas meaningnya sampai dia masuk ke dalam konteks tertentu. In our language, dalam bahasa kita, salah satu kata yang paling deictic adalah anu. So, it has a lot of meanings. Ya, itu adalah contohnya. Oke. Nah, di sini ada kata, if you Earth meets Doc Holiday in Dodge City and say, this town ain't big enough for the both of us. Kata this town ini tidak merujuk kepada kata yang lain, dia merujuk kepada Dodge City. Ini adalah contoh dari deictic words yang sifatnya adalah place. Oke, nah sisanya silakan dicoba dibaca, silakan di pause videonya. Ini adalah bentuk waktu, dan sekarang lanjut, nih saya kasihkan contoh lagi yang nomor 4. If on November 3rd, 2005, bila misalnya nih tanggal 3 November 2005, I say everything seemed go wrong yesterday. Nah, kata yesterday ini akan merujuk kepada tanggal 2 November 2005. Tapi kalau sekarang, I said that today, saya mengucapkannya sekarang, wah kemarin itu kacau. And then, maka yesterday or kemarinnya itu kemudian merujuk kepada tanggal 10 November. Benar. Karena hari ini adalah tanggal 11 November. Jadi kata yesterday ini adalah bentuk deictic word dalam bentuk time. Nah, jadi kata yang kita gunakan, referring expression kita itu ada yang namanya deictic word. Oke. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita bisa memahami si deictic itu tadi? Salah satunya yang harus diperhatikan adalah ada yang namanya konteks. Apa itu konteks? Okay, the context of an utterance. Konteks dari sebuah ujaran is a small subpart of the universe of discourse. Dia adalah bagian kecil dari universe of discourse shared by speaker and hearer yang bisa difahami oleh si pembicara dan si pendengar. Meliputi fakta terkait dengan topik dan percakapan di mana ujaran itu diucapkan, dan juga fakta berkait dengan situation di mana conversation atau percakapannya itu terjadi. Kalau kita lihat, ini adalah gambarannya ya. Ini adalah immediate situation of utterance, lalu ada context of utterance, lalu ada universe of discourse. Nah, yang merupakan bagian dari apa sih namanya konteks itu adalah sampai ke sini dia. Ya, jadi konteks itu meliputi yang ini dan isinya adalah seperti yang tadi sudah dimunculkan di bagian sini. Nah, konteks ini yang kemudian salah satunya yang memperjelas deictic words itu. Oke, nah itu dia. So we need context in every utterance. Next one ya. Ini kemudian antonim atau musuhnya dari deictic tadi ada term yang namanya adalah definiteness. Definiteness ini merujuk kepada, ini juga ada hubungannya dengan sebelumnya tadi, merujuk kepada reference kita. Apakah dia sudah reference yang umum, yang generic sentence tadi, atau dia merujuk kepada yang sifatnya spesifik ya. Jadi ketika dia merujuk kepada benda yang sudah jelas, misalnya kalau bahasa Inggris, untuk sebuah benda yang sudah jelas kita akan menggunakan artikel the atau that. Ya, that book is definite. Ini adalah contoh kata yang atau contoh referring expression yang definite. Kenapa? Kita sudah menggunakan kata that, buku itu. Otomatis si pembicara dan pendengar tahu buku itu merujuk kepada buku yang mana. Oke.
Contoh lain, the personal pronoun she, ya, walaupun ini adalah deiktik, tapi itu masuk ke dalam kategori definite karena inilah kata ganti. Dan ketika dia adalah kata ganti, maka dia akan merujuk kepada orang yang sudah jelas, right? Sehingga ini masuk dalam kategori definite. Contoh lain adalah the earth. Ini juga definite. It is the only thing in a normal universe of discourse known by its name. Jadi nggak ada earth lain lagi kan ya. Earth ya tempat kita tinggal sekarang, sehingga dia merujuk kepada definite. Contoh definite yang lain, definite words yang lain adalah seperti Eiffel Tower. Eiffel Tower, menara Eiffel. Nggak ada lagi kan di tempat lain, adanya yang di Paris. Atau Masjidil Haram. Nggak ada Masjidil Haram lain, adanya adalah di Makkah. Sehingga itu masuk ke dalam kategori definite. Nah, ketika sifatnya yang umum, misalnya a lion, seekor harimau, maka itu kita sebut dengan sebutan indefinite, alias tidak jelas atau tidak spesifik dia. Oke. Nah, kemudian, ya, itu tadi berkaitan dengan spesifiknya. Kemudian, ketika kita menggunakan sebuah referring expression atau sebuah kata, kata itu bisa kita kategorikan ke dalam extension atau prototype. Nanti akan dibahas selanjutnya. Extension itu sendiri adalah one plus predicate dari set of all individuals to which the predicate can truthfully be applied. It is the set of things which can potentially be referred by using an expression whose main element is that predicate. Extension ini adalah predicate, ya, adalah predikat kata yang sifatnya adalah predicate, yang dia mempunyai potensi untuk kita gunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang ada di banyak tempat di seluruh dunia sederhananya. Misalnya the extension of window, ya, kata dari Windows itu dia punya extension, rujukannya bisa mengarah kepada set all windows in the universe. Pokoknya semua Windows di universe ini kita bisa bilang itu jendela, Windows, jendela. Extension atau pecahan atau rujukan dari sebuah kata ini dia merujuk kepada semua jendela yang ada di dunia. Nggak peduli jendelanya bentuk apa, pokoknya kita mau bilang itu jendela, that is Windows. Ya. Atau ketika kita mau bilang dog, nggak penting ya jenisnya seperti apa, dia akan merujuk, dia punya extension dari kata dog adalah the set of all dogs in the universe. House, set of all house. Jadi ketika kita mengatakan house, mau rumahnya iglo, mau rumahnya rumah betang, atau rumah bubungan tinggi for example, kita akan mengatakan house. Nah, berbagai macam jenis house itu tadi itu adalah extension dari kata house. Contoh lain adalah red. Jadi semua yang warnanya merah, apapun itu, itu adalah extension dari kata red atau dari kata referring expression ini. That is extension. Nah, temannya, sederhananya antonimnya adalah prototype. Kalau extension tadi satu kata, dia merujuk kepada benda yang sifatnya umum, ya, maka kebalikannya, sisi melihatnya, kalau yang namanya prototype itu adalah detailnya yang merujuk kepada kata. Jadi misalnya a man of medium height and average build between 30 and 50 years old with brownish hair with no particular distinctive characteristics or defects could be a prototype of the predicate man. Jadi man ini, ya, kata man ini merujuk kepada ini yang namanya prototype. Detailnya ini disebut sebagai prototype dari predicate man. Jadi ada referring expression ini punya detail. Detail itu hanya merujuk kepada referring expression ini. Remember, hanya merujuk kepada referring expression yang ini, maka dia disebut sebagai prototype. Okay. Terus contoh prototype yang salah adalah a dwarf or a hugely muscular bodybuilder could not be a prototype of the predicate man. Kenapa? Karena ini ya, dia sudah merupakan referring expression lain, dia sudah merupakan kata yang lain yang punya prototype yang berbeda dengan prototype yang di atas ini. Jadi dwarf itu dia punya prototype sendiri. Kemudian hugely muscular bodybuilder, ya bodybuilder itu juga punya prototype sendiri. Dia harus berotot, harus kekar dan segala macam. Itu yang namanya prototype. Oke. Nah, itu adalah bagian dari penjelasan
terkait dengan topik reference atau rujukan dalam semantik. Oke, ini adalah the last part untuk yang reference. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan, mudah-mudahan bisa dipahami. And I think that's all for this time. Kita akan lanjut the next video berkaitan dengan the next topic. So that's all. Thank you and good luck.